Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Fadilatul Nima Maulidia dari kelas Matematika C. Lalu saya Wildan Hidayat. Dan saya Natasha Asfiana. Baiklah, langsung saja kita bahas presentasinya, yaitu tentang pengetahuan dan teori kebenaran. Pengertian pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata knowledge yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan kamus filsafat, pengetahuan datangnya yaitu berasal dari kesadarannya sendiri secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu pengetahuan adalah pengamatan akal. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan. Setiap manusia pasti memiliki pengetahuan, namun tidak setiap manusia dapat memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan pada pengalaman hidup seseorang tanpa melalui proses pemikiran yang panjang atau kritis. Sedangkan ilmu pengetahuan didapatkan harus melalui proses yang panjang atau kritis, serta sistematis yang mana sudah teruji kebenarannya dan sesuai dengan kaidah-kaidah prosedur metode ilmiah lainnya. Sumber-sumber pengetahuan dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, kesaksian atau otoritas. Sumber pengetahuan yang bersandar kepada kesaksian-kesaksian orang lain, yaitu otoritas. Yang kedua, persepsi indera atau empirisme. Sumber pengetahuan yang bersandar kepada apa yang dilihat, didengar, disentuh, dicium, dan dicicipi, atau bisa dikatakan kemampuan apa yang diterima oleh panca indera serta lingkungan. Yang ketiga, pemikiran akal atau rasionalisme. Bersandar pada pikiran atau akal adalah sumber pengetahuan yang utama. Yang keempat, intuisi dan wahyu. Sumber pengetahuan yang bersandar kepada keyakinan lain di luar wahyu atau zat, serta bersandar kepada apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul yang sudah teryakini kebenarannya. Selanjutnya yaitu ada jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini adalah pengetahuan dikatakan dengan common sense atau yang sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Dengan common sense, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu adalah sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, di mana pengetahuan ini lebih menekankan pada universal kajian tentang sesuatu dan biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup akan menjadi longgar kembali. Lalu yang terakhir ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui perantara para rasul. Pengetahuan agama ini bersifatnya mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama masing-masing. Teori kebenaran. Dalam pengetahuan, sangatlah penting suatu kebenaran atau tidak kekeliruan. Untuk menentukan kebenaran, maka akan muncul teori-teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Menurut teori ini, dikatakan kebenaran apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Kedua, teori kebenaran koherensi.
Menurut teori ini, kebenaran tidak terbentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain. Ketiga, teori kebenaran pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Keempat, teori kebenaran sintaksis. Suatu pernyataan mempunyai nilai benar bila pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. 5. Teori kebenaran semantis. Suatu pernyataan mempunyai nilai benar ditinjau dari segi arti, baik arti menunjuk pada makna yang sesungguhnya atau arti yang menunjuk ciri yang jelas. Keenam, teori kebenaran non-deskripsi. Suatu pernyataan mempunyai nilai sebenarnya sejauh pernyataan tersebut memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari, dan disepakati bahwa kebenaran itu akan digunakan secara praktis dalam kehidupan. Terakhir, teori kebenaran logis yang berlebihan. Setiap proposisi yang bersifat logis dengan menunjukkan bahwa proposisi itu mempunyai isi yang sama dan semua orang sepakat, maka apabila seseorang membuktikannya lagi, hal tersebut adalah bentuk logis yang berlebihan. Macam-macam kebenaran, diantaranya atas dasar sumber, dibagi menjadi 3, yakni fakta empiris atau kebenaran empiris, wahyu atau kitab suci atau kebenaran wahyu, fiksi atau fantasi atau kebenaran fiksi. Adapun atas dasar cara, dibagi menjadi 4, diantaranya indra atau kebenaran indrawi, akal budi atau kebenaran intelektual, intuisi atau kebenaran intuitif, iman kebenaran iman. Kemudian ada atas dasar bidang, diantaranya pengetahuan agama atau kebenaran agama, pengetahuan moral atau kebenaran moral, pengetahuan seni atau kebenaran seni, pengetahuan budaya atau kebenaran budaya, pengetahuan sejarah atau kebenaran historis, pengetahuan hukum atau kebenaran hukum, pengetahuan politik atau kebenaran politik. Yang terakhir atas dasar tingkat pengetahuan, dibagi menjadi 3, diantaranya pengetahuan biasa sehari-hari atau ordinary knowledge, memiliki kebenaran yang sifatnya subjektif, yang amat terikat pada subjek yang mengenal. Ada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge atau menghasilkan kebenaran ilmiah. Yang terakhir, pengetahuan filsafat atau philosophic knowledge adalah menghasilkan kebenaran filosofi. Nah, dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia baik secara langsung dari kesadarannya sendiri. Untuk pengetahuan itu sendiri bersumber empirisme, rasionalisme, serta intuisi dan wahyu. Pengetahuan cukup berperan dalam membantu perkembangan kehidupan umat manusia, memberi peran bagi manusia dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, pengetahuan diperkuat dengan teori kebenaran dan kejelasannya. Demikian akhir presentasi atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mempertanyakannya di kolom komentar. Semoga materi presentasi kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.